Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yakni mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak bisa terlepas dari berbagai saluran penyebarannya. Salah satunya yaitu saluran perdagangan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada peta penyebaran atau jalur perdagangan laut di Asia Tenggara, yang pada waktu itu jalur yang paling terkenalnya yakni jalur sutra yang terletak di Selat Malaka. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada banyak dan beragam. Di antaranya yang paling terkenal yang pertama yakni Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Buleleng Bali, dan Kerajaan Pajajaran. Saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama yang ada di Kepulauan Nusantara yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, lebih tepatnya ini berpusat di Muara Kaman. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu yang pertama di Nusantara setelah adanya kebudayaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, hal ini berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, silsilah dari keluarga kerajaan Kutai ini yang pertama ada Kudungga. Kudungga ini merupakan pendiri dari kerajaan Kutai ini sendiri. Nah, di mana Kudungga pada awalnya merupakan kepala suku. Setelah pengaruh Hindu masuk, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi kerajaan. Nah, yang kedua yakni Aswawarman. Aswawarman ini dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja, dan yang ketiga ini adalah Mulawarman sebagai raja yang membawa kerajaan Kutai pada masa puncak kejayaan. Nah, sumbernya itu berasal dari prasasti Yupa. Bisa teman-teman lihat di sana terdapat gambar Yupa. Sumber informasi yang diperoleh dari Yupa atau tugu ini dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Nah, dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kutai pada saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Kondisi sosial budaya kerajaan Kutai, bila dilihat dari letak kerajaannya yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam juga berternak. Masyarakat juga sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya upacara keagamaan di tempat suci Waprakeswara dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Agama yang dianut kerajaan Kutai adalah agama Hindu Siwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut Waprakeswara, yang demikian pula berdasarkan pendapat dari Purbo Caroko. Agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan, yang buktinya yang pertama itu prasasti memakai huruf Pallawa, yakni huruf yang dipakai di India Selatan, dan penggunaan nama berakhiran Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Nah, keruntuhan dari kerajaan Kutai ini berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anung Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan yang kedua yakni Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah.
Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Agung Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Purnawarman pada tahun 395 Masehi. Nah, sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ini berdasarkan prasasti peninggalannya, diantaranya Prasasti Ciareten, Prasasti Muara Cianten, terus Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Cidangiang, dan Prasasti Tugu. Nah, bisa teman-teman lihat di sana ada peta Pulau Jawa bagian barat di mana prasasti-prasasti tersebut ditemukan. Nah, prasasti Kerajaan Tarumanegara diantaranya itu ada Prasasti Tugu, Prasasti Cidangiang, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Ciareten, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Pasir Awi. Nah, agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara ini berdasarkan berita Pahin yang pernah singgah di Yepoti pada abad ke-5. Diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu sedangkan penganut agama Buddha itu sedikit. Agama Hindu yang berkembang di Taruma ini adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada para Brahmana. Nah, kondisi sosial budaya. Masyarakat Tarumanegara hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti yang menyebut tentang usaha Purnawarman dalam penggalian sungai Gomarti untuk keperluan irigasi. Bagian keruntuhan. Nah, tidak diketahui secara persis sebab-sebab keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara ini. Namun, bila kita mau menelisik isi prasasti Kota Kapur atau Sriwijaya yang menyebutkan bahwa ada kaitannya Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa atau Tarumanegara karena tidak taat kepada Sriwijaya. Nah, kerajaan yang ketiga yakni Kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya letak Sriwijaya ini tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanga Tangwan, yakni daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Ising yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui oleh garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayah, ibu kota kerajaan dari Sriwijaya ini berpindah ke Palembang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada peta pengaruh Sriwijaya pada abad ke-10. Karena daerah Sriwijaya merupakan kerajaan maritim sehingga daerahnya itu luas meliputi Sumatera, Malaya, bahkan Jawa hingga ke daerah Cina bagian selatan. Nah, sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ini berasal dari sumber berita Cina dan prasasti tertulis yang terdiri dari 5 prasasti. Di antaranya ada Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kedukan Bukit. Nah, kondisi sosial budaya. Masyarakat Sriwijaya hidup dari berdagang karena berasalkan dari background kerajaan ini merupakan kerajaan maritim. Nah, kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari yang pertama bea cukai barang, terus bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, dan upeti dari daerah taklukan. Keruntuhan. Nah, keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Bandar Sriwijaya yang semakin lama letaknya semakin jauh dari pantai. Yang kedua, adanya ekspedisi Pamalayu atau ekspedisi militer dari kerajaan Singosari. Yang ketiga, adanya serangan dari Kublai Khan atau kaisar dari kerajaan Mongol. Yang keempat, adanya persaingan dengan agama Islam karena pada masa itu agama Islam mulai menyebar di Nusantara. Yang kelima, harga-harga barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya itu semakin mahal. Dan yang terakhir, ini juga adanya faktor dari sesama kerajaan Hindu-Buddha, yakni serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi.
Kerajaan yang keempat yakni Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yang merupakan kerajaan yang terletak di Jawa Tengah bagian utara, yakni yang paling terkenal adalah peninggalan dari kerajaan ini. Diantaranya ada candi terbesar di Indonesia yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, kerajaan ini juga terkenal dengan dua dinastinya yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, kerajaan Mataram kuno wilayahnya sangat subur karena dikelilingi oleh gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Nah, dinasti ini pertama kali didirikan oleh Sahana yang kemudian diteruskan oleh Sanjaya yang merupakan penganut agama Hindu. Nah, kemudian Sanjaya memiliki keturunan bernama Rakai Panangkaran. Nah, Rakai Panangkaran ini pada akhir abad ke-8 bagian selatan memunculkan dinasti baru yakni dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Nah, akhirnya pada kerajaan Mataram kuno ini terjadi perpecahan karena adanya dua dinasti. Namun kejadian ini atau peristiwa ini dengan cepat diselesaikan karena adanya pernikahan dari kedua dinasti yakni Pramudiawardhani dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Nah, kemudian kerajaan ini kembali bersatu di bawah pimpinan dari Rakai Pikatan. Nah, di sini ada raja-raja dari dinasti Sailendra, yakni ada Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga, dan Pramudiawardhani. Kerajaan yang kelima yakni Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang terletak di pedalaman Jawa Timur. Nah, peristiwa berdirinya dari Kerajaan Kediri ini dikisahkan dalam kitab Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuru. Kerajaan Kediri ini didirikan oleh Samarawijaya yang merupakan raja pertama. Karena letaknya di dekat atau di tepi Sungai Brantas, kerajaan ini kehidupan ekonominya bergantung pada pertanian yang di dekat dengan Sungai Brantas. Nah, puncak kejayaan dari kerajaan Kediri ini di masa pemerintahan Jayabaya sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Nah, kekuasaannya kerajaan Kediri ini dari bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Agama yang dianut oleh kerajaan Kediri ini adalah agama Hindu Siwa. Kehidupan sosial budayanya itu kerajaan Kediri sudah mengenal golongan masyarakat, diantaranya terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, masyarakat pusat kerajaan seperti raja, penasehat raja dan sebagainya. Yang kedua ada masyarakat daerah atau para penguasa daerah. Yang ketiga itu adanya masyarakat non pemerintah atau masyarakat yang sama sekali tidak berada di istana atau pemerintah kedaerahan. Nah, dari bidang budaya itu kerajaan Kediri menghasilkan beberapa kitab, diantaranya ada kitab Bharatayuda, kitab Krisnayana, dan kitab Samaradhana dan sebagainya. Nah, peruntukan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang berakhir pada masa kekuasaan Kertajaya karena raja ini terlibat perselisihan dengan para Brahmana. Hal ini dikarenakan para Brahmana diperintah untuk menyembah kepadanya. Namun, para Brahmana ini kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang waktu itu juga berselisihan dengan Kertajaya karena tidak mengakui Ken Arok sebagai Auku Tumapel. Nah, kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk memberontak. Di tahun 1222 Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan kekalahan Kertajaya, maka berakhirlah riwayat dari kerajaan Kediri. Kerajaan yang keenam yakni Kerajaan Singasari. Kerajaan ini diperkirakan terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi yang beribu kota di Tumapel. Tumapel ini yang awalnya hanyalah wilayah dari kabupaten di bawah kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Singasari ini diwarnai oleh intrik istana yang berkaitan dengan pembunuhan anggota kerajaan. Di antaranya penguasanya yakni Ken Arok, Anuspati, Tojoyo, Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan Negara Kertagama. Puncak kejayaan di kerajaan Singasari ini di bawah pimpinan atau masa pemerintahan dari Raja Kertanegara, yakni yang terkenal dengan gagasan Cakrawala Mandala atau yang dikenal dengan ekspedisi Pemalayu.
kehidupan ekonomi dari kerajaan Singosari ini yakni dari sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Karena berdasarkan background dari kerajaan ini sendiri yakni merupakan kerajaan yang besar atau memiliki wilayah besar dan terdiri dari wilayah agraris dan maritim. Kehidupan sosial budaya kerajaan Singosari ini berdasarkan dari peninggalan-peninggalannya yakni Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singosari, terus ada Arca Dewi Prajnaparamita yakni perwujudan dari Kendedes, dan Arca Jokotolo yakni perwujudan dari Raja Kertanegara. Keruntuhan dari kerajaan Singosari ini karena serangan Jayakatwang atau raja bawahan dari Kertanegara di tahun 1292. Karena waktu itu Kertanegara dan pembesar lainnya sedang mengadakan upacara keagamaan, sementara pasukan Singosari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu, sehingga dengan mudah Singosari dikuasai oleh musuh. Kertanegara wafat dan dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha. Kerajaan yang terakhir yakni Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang berakhir pada masa pemerintahan Kertanegara. Nah, Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara ini menjadi raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar sebagai Sri Kertarajasa Jayawardana. Nah, setelah wafat, kedudukan Raden Wijaya ini digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, dirongrong oleh sejumlah pemberontakan yang dilakukan oleh para pejabat istana. Namun, berbagai pemberontakan ini berhasil ditumpas atau dipadamkan oleh pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Nah, keberhasilan dari Gajah Mada yang memadamkan beberapa pemberontakan ini mendapatkan apresiasi dari kerajaan, yakni Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Nah, dalam upacara pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapati, terkenal dengan Sumpah Palapanya, yakni berjanji tidak akan menikmati kesenangan atau amuk di Palapa sebelum mampu menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Gajah Mada membangun armada laut yang kuat di bawah pimpinan Laksamana Nala. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada hampir terwujud. Pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada di bawah kekuasaan Majapahit. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada ini menjadi masa kejayaan dari kerajaan Majapahit. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Nah, pada masa ini rakyat masih menganggap raja sebagai penjelmaan dari dewa di dunia. Nah, kehidupan ekonomi dari kerajaan Majapahit ini bergantung pada sektor agraris. Karena masyarakat Majapahit ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Nah, kehidupan agama dari kerajaan Majapahit ini itu mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Meskipun demikian, kerajaan Majapahit sangat terkenal dengan sikap toleransinya, yakni menerima semua agama dianut oleh para rakyatnya. Keruntuhan Majapahit. Nah, sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebab-sebabnya adalah yang pertama, meninggalnya Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang serba bisa. Yang kedua itu tidak adanya pembentukan pemimpin baru yang cakap sepeninggalan Gajah Mada. Yang ketiga adanya perang saudara. Yang keempat adanya banyak daerah-daerah sama yang melepaskan diri karena Majapahit mulai lemah. Dan yang terakhir itu adanya pengaruh masuknya agama Islam. Nah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay at home, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.